Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin from Class Management 24C, and today I'm going to present a fairly important topic in the world of economic and business entities in business activities and their supporter. Why is this important? Because when we enter the business world, we can just think about product and profit. We also need to understand the form of business entity will cause, as well as who supports the business, from financial institution to other supporting institution. If we don't understand the structure and rules, our business can run aimlessly or even violate applicable laws. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu badan usaha. Nah, secara sederhana, badan usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan produksi atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Badan usaha ini bisa dimiliki oleh perseorangan, kelompok, bahkan oleh negara. Jadi, kalau kita buka warung kecil, punya toko online, atau mendirikan perusahaan besar, itu semua termasuk bentuk kegiatan badan usaha. Cuma skalanya saja yang berbeda. Yang kedua, tujuan utama dari badan usaha tentu saja adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Namun, selain itu, ada juga beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai sarana produksi barang dan jasa di mana badan usaha menciptakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Semakin banyak usaha berdiri, maka semakin banyak tenaga kerja yang akan terserap. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara lewat pajak, retribusi, dan juga hasil usaha. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena aktivitas bisnis yang sehat bisa memutar roda perekonomian. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya. Badan usaha bisa dibedakan dari siapa pemilik dan pengelolanya. Secara umum ada 3 jenis utama. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga melayani kepentingan masyarakat luas. Contohnya PT Pertamina, PT PLN, PT Kereta Api Indonesia, dan yang lainnya. BUMN memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, badan usaha milik swasta. Badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta atau individu. Fokusnya lebih ke mencari keuntungan dan memperluas pasar. Contohnya PT Indofood, PT Unilever Indonesia, dan juga PT Astra International. Nah, peran BUMS ini sangat penting dalam meningkatkan investasi dan menciptakan inovasi di dunia bisnis. Yang ketiga, badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha ini yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tujuannya untuk melayani masyarakat di daerah tertentu. Contohnya, perusahaan daerah air minum dan juga Bank Pembangunan Daerah. Nah, BUMD ini membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Selain dari kepemilikannya, badan usaha juga dibedakan berdasarkan bentuk hukumnya, yaitu apakah memiliki status badan hukum atau tidak. Nah, yang pertama, badan usaha yang tidak berbadan hukum. Artinya, pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usahanya, baik untung maupun rugi. Contohnya usaha perseorangan, seperti warung, toko, atau online shop pribadi. Yang kedua, firma, usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, CV, atau persekutuan komanditer. Ada sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya menyetor modal. Yang kedua, badan usaha yang berbadan hukum. Artinya, badan usaha diakui oleh negara sebagai subjek hukum tersendiri, terpisah dari pemiliknya. Contohnya, perseroan terbatas atau PT. Modalnya berupa saham dan tanggung jawab pemilik hanya sebatas saham yang dimiliki. Koperasi, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuannya bukan semata mencari keuntungan, tapi juga kesejahteraan anggota. Lalu BUMN berbentuk persero atau perum. Dengan memilih bentuk badan hukum yang tepat, bisnis akan lebih aman secara legal dan mudah berkembang. Nah,
setelah tahu macam-macam badan usaha, sekarang kita bahas siapa saja para pembantu dalam kegiatan bisnis. Nah, para pembantu di sini bukan bermaksud asisten pribadi, tetapi lembaga-lembaga yang berperan mendukung kelancaran kegiatan bisnis. Nah, ada beberapa lembaga pembantu bisnis. Yang pertama ada lembaga keuangan, di mana lembaga ini menyediakan layanan keuangan yang membantu perusahaan untuk menjalankan usahanya. Contohnya, bank yang memberikan pinjaman modal, fasilitas kredit, dan juga jasa keuangan lainnya. Lalu, lembaga pembiayaan seperti leasing, koperasi simpan pinjam, atau vintage yang membantu modal usaha. Lalu, pasar modal, di mana ini adalah tempat perusahaan mencari dana lewat penjualan saham atau obligasi. Nah, tanpa lembaga keuangan ini, banyak usaha sulit berkembang karena keterbatasan modalnya, kecuali modal pribadi. Nah, lalu kedua, lembaga distribusi. Lembaga ini membantu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, agen, pedagang besar, pengecer, atau distributor resmi. Nah, tanpa mereka, produk tidak akan sampai ke tangan pembeli dengan efisien. Yang ketiga, lembaga transportasi dan logistik. Lembaga ini mengatur pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya jasa ekspedisi seperti JNE, Cepat, Pos Indonesia, atau logistik perusahaan besar seperti JNT Cargo. Mereka sangat penting agar rantai pasok berjalan lancar. Yang keempat, ada lembaga asuransi. Asuransi membantu melindungi badan usaha dari risiko, misalnya kebakaran, kecelakaan, atau kerugian lainnya. Dengan membayar premi, perusahaan bisa mengalihkan risiko finansial ke pihak asuransi. Yang kelima, lembaga konsultan dan hukum. Para ahli seperti konsultan bisnis, akuntan publik, dan pengacara juga termasuk membantu kegiatan bisnis. Mereka membantu perusahaan dalam hal hukum, keuangan, dan strategi agar bisnis berjalan sesuai aturan. Yang terakhir ada lembaga pemerintah. Lembaga seperti Kementerian Perdagangan, BKPM, dan juga OJK juga punya peran besar, seperti mereka ini memastikan kegiatan bisnis berjalan sesuai regulasi dan tidak merugikan masyarakat. Hubungan antara badan usaha dan para pembantunya. Bisa dibilang badan usaha dan para pembantunya ini saling membutuhkan satu sama lain. Badan usaha yang membutuhkan modal bahkan akan dibantu oleh bank. Badan usaha yang membutuhkan distribusi akan dibantu oleh agen dan distributor hadir. Dan badan usaha yang membutuhkan perlindungan, maka asuransi yang akan membantu. Nah, badan usaha yang membutuhkan arahan hukum, maka konsultan yang akan hadir. Nah, mereka ini bekerja sama agar kegiatan ekonomi ini berjalan lancar, saling menguntungkan, dan juga sesuai aturan. Lalu, pentingnya memahami struktur badan usaha. Kenapa kita perlu memahami hal ini? Karena ketika nanti kita ingin mendirikan bisnis sendiri, kita harus tahu bentuk badan usaha apa yang paling cocok. Apakah mau usaha perseorangan, CV, PT, atau koperasi. Selain itu, kita juga harus tahu siapa saja lembaga yang bisa membantu operasional usaha kita. Tanpa pemahaman ini, bisnis kita berjalan tidak efisien, atau bahkan salah sangka secara hukum. So, we can conclude that a strong business is not just about having a great idea or capital, but also about understanding its structure and supporting system. The business entity is the main engine, while its employees are the wheels and fuel that keep the engine running smoothly. Thank you for your attention, everyone. Hopefully, this explanation has brought our understanding of how the business world actually works, not just in terms of profits, but also in terms of structure and regulation. See you in the next video.